Hai hai hai, perkenalkan nama saya Salma Zarfadila dengan NPM 102220113. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sekretaris perusahaan. Video ini merupakan salah satu tugas dari evaluasi akhir semester pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Bagi apa saja yang akan saya bahas, kita tonton videonya sampai selesai. Yuk! Apa itu sekretaris? Menurut Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2014, sekretari perusahaan atau corporate secretary dalam perusahaan publik adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan. Fungsi sekretaris ini merupakan fungsi yang wajib dimiliki oleh perusahaan baik dalam bentuk orang atau perseorangan maupun unit kerja karena perannya yang begitu besar dalam bidang compliance kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Lalu apa saja sih peranan dari sekretaris? Secara umum, tugas dan tanggung jawab sekretaris di perusahaan di BCAS sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tata kelola perusahaan. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan. Yang ketiga, mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait. Yang keempat, melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang terakhir ada perantara antara BCAS dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator. Selanjutnya ada tugas dari sekretaris. Tugas dari sekretaris perusahaan bertanggung jawab untuk mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan di perusahaan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris perusahaan memiliki fungsi utama dalam rangka membantu tugas direksi, yaitu sebagai liaison officer, hubungan antara institusi, implementasi GCG, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat direksi. Selain itu juga, sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi dan memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi masukan kepada direksi dan Dewan Komisaris mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang kedua, yaitu memastikan rapat direksi, rapat Dewan Komisaris, rapat komite audit, dan rapat komite nominasi dan remunerasi berjalan dengan baik dan sesuai jadwal, serta dibuatkan risalahnya dan disimpan dengan baik. Lalu yang ketiga, ada memastikan terlaksananya rapat umum pemegang saham dengan baik dan teratur. Yang keempat, ada melakukan sinergi dengan divisi-divisi terkait untuk sosialisasi, implementasi, pengawasan, dan penelaahan pelaksanaan Astrografia Code of Conduct. Yang kelima ada sebagai penghubung atau contact person antara perseroan dan otoritas jasa keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan publik. Yang keenam ada memastikan dijalankannya administrasi pendaftaran dan pelaporan kepada otoritas jasa keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan baik dan tepat waktu. Lalu yang ketujuh ada menyiapkan atau mengkomunikasikan informasi material dengan akurat dan memadai. Yang kedelapan ada menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan untuk membina kepercayaan atas kemampuan manajemen dalam mengelola perseroan. Lalu yang keempat ada melaksanakan program orientasi bagi anggota direksi atau Dewan Komisaris yang baru yang menjabat. Lalu yang terakhir yaitu ada mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.